Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, mendengar perkataannya, Bicir yang tak tahu harus merespon seperti apapun hanya bisa membalas. Jadi begitu ya. Namun, berkebalikan dengan Sinclair yang penasaran, apakah ia bisa melihat Bicir lagi kalau ia terus datang ke sana. Bicir sendiri malah merasa jika sepertinya ia harus mengganti tempat bertemunya dengan Cindy Wendy. Meskipun begitu, karena Sinclair tak tahu akan hal itu, ia pun bertanya, "Bicir, apa kamu tahu bahwa Akademi sedang membicarakanmu akhir-akhir ini?" Bicir yang tak memedulikan hal itu pun berkata, "Aku rasa aku tidak perlu mengetahuinya." Melihat responnya yang seperti itu, Sinclair yang begitu riang pun membalas, "Janganlah malu-malu begitu, karena orang hebat pasti akan selalu menarik perhatian. Tidak hanya menduduki peringkat pertama di ujian tertulis, tapi juga berhasil mempublikasi 2 atau 3 karya ilmiah yang mengemparakan dunia akademis. Seorang murid dari kalangan rakyat jelata yang berada di level high rank expert. Dilihat dari manapun, kamu ini adalah orang yang paling bersinar di antara murid-murid lainnya." Mendengar semua hal itu, Bicir yang merasa agak malu pun menimpali. Nilai dan peringkat itu tak ada gunanya. Janganlah terlalu mempedulikan hal itu. Tentu saja, apa yang dikatakan Bicir membuat Sinclair tertegun di sana. Meskipun begitu, Bicir mengatakannya bukan tanpa alasan, karena uang, kekuasaan, ataupun ketenaran. Sebentar lagi, semua hal itu tak akan ada gunanya. Saat era of ruination tiba, semua hukum dan keteraturan dunia akan hancur. Dan satu-satunya hal yang bisa bertahan di era itu adalah hukum rimba. Lalu, setelah tertegun sebentar, Sinclair tersenyum berkata, "Nilai itu tak ada gunanya di akademi kah? Kamu berbicara seolah-olah telah hidup melalui segalanya. Jujur saja, gaya bicaramu itu seperti seorang pak tua loh." "Oh ya, apa yang akan kamu lakukan setelah ujian tengah semester nanti?" Bicir yang merasa jika selalu Sinclair selalu tajam pun membalas, "Itu olahraga tubuh bagian bawah." Sinclair yang tak menduganya pun menimpali, "Hah? Seriusan tuh? Sungguh deh." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Bicir yang diam-diam perhatikannya pun berpikir, "Setelah aku pikir lagi, orang ini juga menyembunyikan banyak rahasia seperti diriku. Sebelum regresiku, dia adalah rakyat jelata yang lulus dengan sebagai murid peringkat pertama. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang dari sejarah tanpa jejak sedikit pun. Kurasa rakyat jelatanya itu cuma tipuan. Berarti, apakah dia anggota keluarga kekaisaran yang dimaksud oleh Cindy Wendy?" Beberapa hari kemudian, Tudor yang berangkat untuk menjalani ujiannya bersama teman-temannya pun menggerakkan tubuhnya berkata, Tak kusangka musim ujian bakal selama ini. Ya, setidaknya setelah ujian serangan hari ini, semua ujian tengah semester akan selesai." Mendengar hal itu, Sancho yang berangkat bersamanya pun membalas, karena insiden ujian pertahanan saat itu, mereka mengundur jadwalnya untuk mengakomodasi para murid yang terluka. Pantas saja semua rangkaian ujian ini terasa lama. Tudor pun melirik ke arah Bicir di depannya menimpali, "Sayang sekali, pertandingan kita dengan Grenoble berakhir secara imbang. Tapi setidaknya, aku sudah tahu siapa yang harus kuanggap sebagai rivalku. Dari segi itu, aku berhasil mendapat banyak ilmu dari ujian kali ini." Tentu saja, meski Bicir menyadari maksudnya, ia sama sekali tak mengatakan apapun. Hingga Tudor, Piggy dan Sancho yang merasa agak kecewa dengannya menekankan, "Berkat Bicir, luka tubuhku tak terlalu parah. Tapi bukankah agak menyebalkan karena dia sedang menyembunyikan kekuatannya? High rank sword expert? Tidak adil. Kau menyembunyikan hal ini dari teman-temanmu." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Bicir yang sebenarnya tak ingin berkomentar pun menegaskan, "Kalian mungkin tak ingat, tapi aku tak melakukannya sendirian." Tudor yang tak bisa menyangkalnya pun berkata, "Selalu saja terendah hati ya." Tepat setelah Tudor mengatakan itu, Piggy yang mengingat sesuatu pun mengeluarkan sebuah koran Rukeion sembari menuturkan, "Oh ya, apa kalian sudah dengar?
Nampaknya Naigon mulai beraksi kembali loh. Kali ini para murid di pusat latihan perangian menjadi target Naigon. Kudengar ada beberapa murid yang mencoba menghentikannya, tapi mereka malah terluka. Lihat ini, artikelnya menuliskan, jika kejahatan Naigon tanpa batas, penjahat paling keji, Naigon, kembali menyerang orang-orang tak bersalah. Pada pagi ini, murid-murid dari pusat pelatihan perangian yang sedang perjalanan sekolah ke ibu kota kekaisaran disergap oleh Naigon, yang menyebabkan banyak korban luka-luka. Meski jumlah korban yang terluka belum diketahui, kepala pusat latihan perangian juga turut terluka katanya. Mendengar hal itu, Sancho dan Tudor yang penasaran pun mulai membicarakannya. Wah, bahkan perangian juga diserang. Apa Naigon ini mulai melebarkan targetnya? Kudengar ada beberapa kalangan yang mulai mendukung Naigon. Apa motif sebenarnya ya? Saat mereka membicarakan hal itu, Bitir yang hanya terdiam perhatikannya pun berpikir, aku tidak melakukannya. Jangan-jangan ini kerjaan seorang peniru. Menurut Cindy Wendy, ada 2 peniru Naigon. Satu sedang tak ada kabarnya, sedangkan yang satunya semakin liar. Masalahnya, ini membuat pengawasan terhadap Naigon semakin ketat. Itu akan memperburuk kemungkinanku untuk bisa menyelenyapkan paparan Korps Zeman. Begitu ini selesai, sebaiknya aku melenyapkan para peniru itu. Kemudian, setelah membicarakan Naigon sebentar, mereka pun melanjutkan jalannya ke lokasi ujian serangan akademinya, di mana tak seperti ujian pertengahan waktu itu yang membutuhkan kerjasama tim. Ujian kali ini fokus pada performa individu. Ujiannya dilakukan 1 lawan 1 melawan profesor versus murid, di mana para murid akan dinilai berdasarkan aktivitas serangan mereka dan cara mereka menghindar dari golem yang dikendalikan oleh seorang profesor. Dengan melawan golem yang menunjukkan gerakan profesor yang sudah berpengalaman, para murid bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi musuh yang kuat. Tetapi ujian ini punya kelemahan fatal, yaitu seorang profesor hanya bisa menghadapi 50 murid. Dengan kata lain, kriteria pengujiannya sangat bergantung pada gaya bertarung masing-masing profesor. Kini saat Tudor menjalankan ujiannya, di mana ia menghadapi golem Profesor Bansi. Rasa cepat puas dirinya membuatnya lengah hingga musuh-musuhnya pun berbalik menekannya, yang membuat Profesor Bansi berkomentar, kau masih punya banyak kelemahan. Ranting-ranting itu palsu. Bahkan semua pukulannya itu adalah serangan tipuan. Kau pikir aku tidak akan memakan serangan fisik hanya karena aku seorang mag? Tujuan pertarungan itu hanya untuk menang. Bahkan bagi sekalipun harus menggunakan tinjuan, tendangan atau bahkan gigi mereka untuk menang. Ingatlah itu. Kemudian setelah Tudor kembali ke tempat duduk para murid di mana mereka menunggu gilirannya, skor ujian miliknya pun diumumkan, di mana Tudor mendapatkan total skor berjumlah 35 poin. Seketika itu juga, Bianca yang tak terima dengan hasilnya pun karena ia mendapatkan skor bertotal berjumlah 31 poin berkata, apa? 35 poin? Aku kalah dari Tudor? Mustahil. Ini semua gara-gara instruktur ujiannya. Pertarungan 1 lawan 1 itu tak cocok bagi para pemanah. Tudor yang kesal pemiliknya membalas, lucu sekali melihat kau membahas ketidakadilan ini. Padahal kau mendapatkan untung dari instruktur ujian sebelumnya. Saat mereka bertengkar begitu, Grenoille yang mendapat skor total sebanyak 35 poin pun menertawakan mereka. Wahahaha, Tudor, ini membuktikan bahwa aku lebih superior darimu. Tudor pun menatapnya menyangka. Apa maksudmu? Kita sama-sama mendapat 35 poin, jadi kita imbang. Grenoille pun membalas, benar, kita imbang di ujian serangan dan pertahanan, yang artinya nilai ujian tertulisku yang lebih tinggi darimu menjadikanku pemenangnya, Tudor. Hahaha. Mendengar hal itu, Tudor yang tak bisa menyangkalnya pun terduduk lesu di bergumam. Tak kusangka aku akan kalah dari Grenoille begitu. Melihatnya yang seperti itu, Bianca yang awalnya bertengkar dengannya pun menepuk pundaknya menuturkan, ya, setidaknya instruktur kita kali ini adalah Profesor Morgue. Kita cukup beruntung, mengingat bahwa murid-murid lain harus terjebak bersama si Profesor Sand itu. Dia adalah profesor menyedihkan yang menghilang selagi membawa kunci B perisai mana, dan dia ditemukan sedang bermabuk-mabukan di sebuah gang.
Menurut para senior soal Profesor Z, perbedaannya itu sangat aneh dan etos kerjanya sangatlah rendah yang membuatnya dihindari oleh semua murid. Mendengar hal itu, Tudori yang baru mengetahuinya pun bertanya, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi profesor di akademi ini? Bianca pun melanjutkan, kabarnya dia itu sangatlah kuat dan berbakat, makanya dia bisa bekerja di sini. Dia juga membantu pihak militer memburu para kriminal, orang-orang keji seperti Naihon misalnya. Seketika itu juga, Tudori yang mengingat teman-temannya yang harus menghadapi Profesor Z di ujiannya pun berkata, kalau lawannya cuma para murid, maka harusnya tak ada masalah kan? Semuanya adalah murid berbakat. Bianca yang merasa khawatir pun membalas, itulah yang membuatku khawatir. Dari apa yang ku dengar, Profesor Z itu adalah anggota terakhir di sebuah keluarga markuis yang telah runtuh. Dan dia tak menyukai murid-murid yang berasal dari keluarga bagus ataupun murid yang berbakat. Masalahnya ada di impurity kompleksnya itu. Sifatnya itulah yang membuatnya dikenal sebagai penghancur asa murid-murid berbakat. Sayangnya, kekhawatiran Bianca memang benar-benar terjadi. Di mana di tempat ujian serangan Profesor Z, sudah ada beberapa murid yang pingsan ketika menjalani ujiannya. Hingga para murid yang tersisa pun panik bukan main dan berusaha keluar dari sana. Wah, ada yang pingsan lagi loh. Apa-apaan ini? Apa ini cara pengujian yang benar? Kabur aja lah, sialan. Ada apa dengan pintunya? Pintunya nggak bisa dibuka. Tolong, panggilkan profesor lain. Aku tak sudi mati di tempat ini. Tolong selamatkan kami. Namun, meski para murid di sana bertingkah seperti itu, Profesor Z sendiri yang bernama lengkap Donation Alphonse Francois yang telah membuat pingsan 3 murid dari sana, yaitu Piggy, Sinclair dan Sancho, yang kesemuanya mendapatkan skor total 0 poin, malah nampak sama sekali tak terganggu. Bahkan Profesor Z tak segan untuk menunjukkan kegilaannya dengan berkata, murid-murid tahun ini ternyata isinya penuh dengan cacing dan pecundang ya. Tak ada gunanya menghabiskan waktu di sini. Nah, murid selanjutnya, tolong segera maju ya. Videonya pun diakhiri dengan melihat tingkahnya yang seperti itu. Meskipun para murid lainnya telah berusaha kabur dari sana, Bichir nampak tak ketakutan sama sekali, di mana ia terus memandangi Profesor Z dengan wajah dinginnya.